Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jiki Rehan Tabarus, kelas KPIC NIM 0101212114. Di sini saya akan membuat video tentang sejarah media cetak untuk memenuhi tugas komunikasi saya. Di sini saya akan membahas sejarah media cetak atau surat kabar, dan seperti media cetak itu ada majalah dan surat kabar. Nah, penemu pertama media cetak ini adalah Johannes Gutenberg pada tahun 1455 di negara Eropa. Perkembangan awal terlihat dari penggunaan daun atau tanah liat sebagai medium untuk media sampai percetakan. Gutenberg ini mulai mencetak Bible melalui teknologi cetak yang telah ditemukannya pada tahun 1455. Teknologi mesin cetak Gutenberg ini mendorong juga peningkatan produksi buku menjadi hitungan yang tidak sedikit. Teknologi percetakan sendiri menciptakan momentum yang justru menjadi teknologi ini semakin mendorong dirinya untuk berkembang lebih jauh lagi. Adapun tanda-tanda perkembangan media cetak ini adalah melek huruf atau kemampuan untuk baca tulis. Memang melek huruf adalah kondisi yang dipunyai oleh kaum elit. Bahasa yang berkembang pun hanya beberapa bahasa pokok seperti bahasa Latin dan sebagainya. Ada juga beberapa jenis media cetak. Yang pertama itu adalah surat kabar. Surat kabar merupakan media massa yang paling tua dibandingkan dengan jenis media massa lainnya. Diketahui bahwa sejak zaman prasejarah, tepatnya tahun 59 sebelum Masehi, bentuk paling sederhana dari surat kabar telah ada di Roma saat di bawah kekuasaan Julius Caesar. Bentuknya hanya serupa lembar harian dan isinya pun masih sebatas pemberitahuan penting dari suatu kerajaan. Lembaran tersebut dinamai Acta Diurna atau berasal dari bahasa Yunani, dalam bahasa Indonesia berarti cetakan harian atau catatan harian. Yang kedua, di sini ada majalah. Majalah yang diterbitkan oleh Johann Ries yang merupakan seorang teolog dan penyiar dari Hamburg, Jerman. Adalah majalah yang paling awal diterbitkan pada tahun 1663 sampai 1668, yaitu Erbauliens Monats Anterdungen. Pada awal terbitnya majalah hanya didesain untuk kalangan terbatas. Penerbitnya lebih suka disebut sebagai pengelola quality magazine. Sumber lain mengatakan bahwa majalah pertama yang terbit di Inggris pada tahun 1731 yaitu Gentleman Magazine. Majalah ini berisi berbagai topik tentang sastra, tentang politik, tentang biografi, dan kritisme. Majalah ini juga menjadi contoh karakter umum majalah yang biasa kita jumpai saat ini, misalnya berisi humor, esai politik, atau sastra, musik, teater, hingga kabar orang-orang yang ternama. Ada juga beberapa ahli mengatakan tentang media cetak. Johannes Gutenberg ini adalah yang saya bilang tadi. Johannes Gutenberg pada abad ke-15 dianggap sebagai pencipta mesin cetak pertama yang menggunakan huruf cetak logam yang dapat digunakan berulang kali. Penemuan ini yang dikenal sebagai mesin cetak Gutenberg mengubah cara informasi disebarkan, memungkinkan lebih banyak orang mengakses buku dan materi cetak. Yang kedua ada Harold Innis. Harold Innis ini adalah ahli sejarah komunikasi yang mengemukakan konsep media cetak sebagai media waktu panjang yang memiliki pengaruh yang berkelanjutan dalam sejarah dan budaya. Yang memiliki pengaruh yang berkelanjutan ini, ia mengamati peran penting media cetak dalam mempengaruhi peradaban manusia. Yang ketiga adalah Benedict Anderson. Dalam bukunya yang terkenal Imagined Communities, Anderson menyoroti bagaimana media cetak, khususnya surat kabar, berperan dalam pembentukan identitas nasional dan perkembangan konsep komunitas nasional. Mungkin cuman singkat yang bisa saya sampaikan dalam sejarah media cetak.
Saya akhiri dengan mengucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.